Menjadi juara kelas atau mendapatkan nilai bagus di sekolah mungkin menjadi impian hampir seluruh siswa saat masih sekolah. Makanya tidak heran kalau ada anak yang semasa sekolahnya sangat ambisius dalam mengejar nilai tinggi, sampai dengan ikut les, belajar semalaman, dan berbagai usaha lain demi meraih nilai bagus. Tapi pernah tidak kamu melihat anak yang rajin, berprestasi, dan juara kelas, tapi ketika masuk ke kehidupan nyata malah jadi biasa-biasa saja? Bahkan kalah dengan teman-temannya yang dulu di sekolah terlihat biasa saja. Sebenarnya ada sisi gelap dari prestasi akademis yang banyak orang tidak sadari, khususnya bagi para orang tua yang sering memaksakan anaknya untuk mendapatkan nilai bagus. Kadang justru terjadi fenomena terbalik, anak yang pintar di sekolah malah kalah saing dibanding teman-temannya yang dulu tidak menonjol di kelas. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara rasional kenapa hal itu bisa terjadi, mengapa anak yang pintar di sekolah bisa gagal di kehidupan nyata, sementara anak yang terlihat biasa saja justru bisa sukses. Apakah selama ini prestasi akademis hanyalah ilusi? Tentu saja, kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua anak pintar di sekolah akan gagal. Faktanya, memang ada yang pintar di sekolah dan sukses di dunia nyata, tapi ada juga yang sebaliknya, anak yang terlihat biasa saja saat di sekolah, tapi justru berhasil dalam hidupnya. Dan tidak sedikit pula yang biasa-biasa saja di sekolah dan tetap gagal di kehidupan. Jadi, memang tidak ada kaitan langsung antara prestasi akademis dengan keberhasilan di dunia nyata, karena keberhasilan itu dipengaruhi oleh banyak aspek lainnya. Dengan adanya hal ini, tentu ada pola pikir yang keliru dalam menilai prestasi akademis. Dan ini penting untuk diperbaiki agar kita tidak meromantisasi nilai bagus secara berlebihan. Di video ini, kita akan menjelaskan semuanya dengan sederhana. Saat kita sekolah, kita diatur oleh berbagai aturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Aturannya pun bisa berbeda-beda, seperti sepatu harus hitam, rambut harus pendek, dan sebagainya. Terlepas dari pro dan kontranya, mau tidak mau siswa harus patuh terhadap aturan tersebut, karena sedikit saja melanggar, mereka bisa kena hukuman dan itu bisa berpengaruh ke nilai rapor. Nilai rapor bukan hanya soal pemahaman akademik, tapi juga mencakup nilai sikap, kedisiplinan, dan lainnya. Anak yang ambisius untuk mengejar nilai bagus tidak hanya harus bisa menjawab soal ujian dengan benar, tapi juga harus patuh terhadap semua aturan sekolah. Artinya, mereka harus berpikir dan bertindak sesuai keinginan sistem sekolah. Kepatuhan ini membentuk karakter mereka jadi anak yang patuh dan taat, karena kalau mereka sedikit saja membuat kesalahan, nilai mereka bakal terancam. Maka suka tidak suka, mereka harus menjadi anak yang tunduk pada sistem. Disinilah letak ilusi prestasi akademis. Siswa yang menjadi juara kelas cenderung punya ambisi besar untuk mempertahankan status itu. Maka mereka akan berusaha jadi siswa yang sempurna tanpa celah alias perfeksionis. Kalau kamu ingin terus jadi juara, pasti ada keinginan kuat untuk mempertahankannya, maka jalan yang paling aman adalah mengikuti semua aturan yang ada. Tapi ini menjadi masalah karena anak-anak yang takut berbuat salah demi nilai bagus jadi enggan mengambil keputusan yang berisiko. Mereka lebih suka bermain aman sesuai keinginan sistem, dan ini membuat mereka terjebak dalam perlombaan yang menuntut kesempurnaan. Ketika mereka lulus dan masuk di kehidupan nyata, mereka kebingungan karena tidak ada sistem yang mengatur hidup mereka. Mentalitas patuh pada sistem sekolah membuat mereka cenderung takut mengambil risiko. Mereka lebih nyaman mengikuti apa yang dilakukan banyak orang yang sering disebut mob mentality. Di sekolah, mereka diarahkan secara jelas untuk tahu apa saja yang harus dilakukan agar sukses. Tapi di dunia nyata, aturan jauh lebih kompleks. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kepatuhan, tapi juga oleh banyak aspek lainnya. Inilah sebabnya kadang anak yang biasa-biasa saja di sekolah bisa lebih sukses daripada teman-temannya yang dulu lebih pintar. Namun, biasa-biasa saja di sini bukan berarti asal-asalan. Justru ada faktor lain yang mendorong keberhasilan, seperti etos kerja yang baik, kemampuan di luar akademik, atau kreativitas. Anak yang terlihat bodoh di sekolah bisa jadi sebenarnya kreatif. Ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara anak yang pintar dan anak yang kreatif. Anak pintar berpikir tentang bagaimana dunia bekerja, sedangkan anak kreatif berpikir bagaimana cara menciptakan dunia yang berbeda. Maka meskipun anak yang dapat dinilai bagus adalah anak yang pintar, belum tentu dia adalah anak yang kreatif. Mereka bisa cepat menghafal, tapi belum tentu bisa mengambil keputusan yang tepat di dunia nyata. Video ini tidak bermaksud mengatakan bahwa kamu harus nakal di sekolah agar sukses. Tapi kita harus menyadari bahwa anak yang bodoh di sekolah bukan berarti didesain untuk gagal, dan anak pintar
pun belum tentu ditakdirkan untuk berhasil. Karena di dunia nyata, keberhasilan melibatkan banyak faktor yang tidak diajarkan di sekolah. Menurut penelitian di Harvard University yang ditulis oleh Alice Boyce, PhD, ada 5 alasan kenapa anak yang pintar di sekolah bisa gagal di kehidupan nyata. Pertama, mereka cenderung mengabaikan keterampilan yang juga penting selain kecerdasan intelektual, misalnya kemampuan bersosialisasi. Kamu mungkin pernah punya teman yang sangat pintar, tapi kesulitan dalam berinteraksi sosial, padahal kemampuan sosial juga sangatlah penting. Kedua, mereka cenderung individualis. Karena terbiasa dengan mengerjakan tugas sendiri, mereka sulit bekerja dalam tim dan tidak tahu bagaimana mendelegasikan tugas. Ketiga, mereka sering merasa diri paling pintar. Ini membuat mereka menutup diri terhadap pendapat orang lain karena merasa tidak perlu mendengarkan. Keempat, mereka mudah bosan. Ketika menghadapi tugas yang tidak menantang, mereka cepat kehilangan motivasi, padahal tugas tersebut tetaplah penting. Kelima, mereka terlalu banyak berpikir. Berpikir itu bagus, tapi tanpa tindakan semuanya jadi sia-sia. Kebanyakan mikir tanpa aksi justru bisa menghambat kemajuan. Poin-poin ini bukan opini pribadi, tapi hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal Harvard oleh Alice Boyce. Jurnal ini tidak bermaksud mengeneralisir, tapi menunjukkan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan anak pintar bisa gagal. Saat masih sekolah, mungkin kita tidak sadar apa saja kekurangan dalam sistem pendidikan. Karena sistem ini membentuk kita untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal kalau kita perhatikan, sistem pendidikan kita masih terlalu fokus pada hafalan, bukan pemikiran kritis. Pernahkah kamu melihat soal yang jawabannya bisa langsung dicari di Google? Soal-soal seperti ini tidak mengajarkan cara berpikir kritis, tapi justru membiasakan murid hanya menghafal. Akibatnya, mereka tidak terbiasa berpikir secara mandiri, hanya mengulang informasi yang sudah ada. Masalahnya, kemampuan menghafal sangat mudah digantikan oleh teknologi, terutama dengan adanya AI atau Artificial Intelligence. Kita pasti heran jika ada guru marah karena murid nyontek dari Google, padahal soal yang diberikan juga bisa dicari di sana. Kalau tidak ingin jawaban dari internet, maka seharusnya buat soal yang tidak bisa dijawab dengan sekedar mencari di Google. Pendidikan kita masih banyak memberikan soal yang fokus pada hafalan, bukan pada pemahaman. Maka jangan heran jika banyak materi sekolah yang tidak relevan dengan kehidupan nyata. Mungkin terlalu kasar kalau kita bilang sekolah itu penipuan atau tidak penting. Bagaimanapun, banyak hal umum yang kita pelajari dari sekolah. Bahkan kamu bisa memahami penjelasan apa yang ada di video ini karena kamu pernah bersekolah. Tapi kalau kita bicara hubungan antara kecerdasan akademis dan keberhasilan di dunia nyata, saya rasa masih banyak aspek lain yang lebih menentukan daripada sekedar nilai rapor.